Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Channel. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Buat teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, kuharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan diberi banyak rezeki. Amin. Oke, teman-teman ya, sambil kita menunggu aplikasi Pi Network, KIC Masal dan Mainnet, ya teman-teman, kita akan bahas tentang apa itu cryptocurrency dan blockchain ya. Buat pemula mungkin belum banyak yang mengetahui tentang apa itu kripto dan apa itu blockchain. Oke, di video ini saya akan jelaskan apa itu cryptocurrency dan blockchain. Itu apa sebenarnya sih, kok sampai saat ini tuh banyak sekali perbincangan di dunia jagat maya, bahkan di seluruh dunia ya, tentang membicarakan tentang pergantian mata uang ini yang menjadi mata uang digital ya, seperti itu. Oke, sebelum saya akan bahas tentang masalah apa itu cryptocurrency dan blockchain, alangkah baiknya teman-teman semua tekan like terlebih dahulu ya, lalu tekan subscribe-nya, lalu tekan lonceng notifikasinya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman mendapatkan informasinya seputar cryptocurrency dan aplikasi penghasil uang ya, teman-teman, secara gratis tentunya informasinya. Oke. Oke, di sini saya akan bahas ya tentang apa itu cryptocurrency dan blockchain ya, teman-teman. Nah, apa sih sebetulnya itu aset kripto seperti itu ya? Banyak sekali yang mungkin belum paham lah ya. Ini buat video ini buat yang belum paham apa itu aset kripto ya. Oke, saya akan bahas ya. Aset kripto itu adalah salah satu bentuk aset digital, teman-teman ya. Nah, kata kripto sendiri itu berasal dari kata kriptografi yang merupakan teknologi untuk menyembunyikan informasi tertentu dengan algoritma matematika, teman-teman ya. Dengan kriptografi, nah kita dapat mengamankan aset yang kamu miliki, teman-teman. Nah, aset kripto itu bisa kamu gunakan untuk banyak hal, mulai dari membeli kopi, tiket pesawat, mobil, atau bahkan sekedar mengirimkannya ke teman dan keluar negeri seperti itu ya. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya nih, lalu apa bedanya aset kripto dengan uang elektronik yang ada pada berbagai aplikasi keuangan yang juga bisa digunakan untuk bertransaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, sebetulnya ada lebih banyak kegunaan dari aset kripto ya saat kamu menggunakan aplikasi dompet digital yang banyak digunakan saat ini. Kamu memerlukan otoritas sentral untuk memverifikasi transaksi, teman-teman. Otoritas ini juga memutuskan apakah kamu boleh atau tidak boleh membelanjakan uang itu. Nah, beberapa layanan dapat membukukan atau akun kamu itu jika mereka anggap perlu, seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan. Aset kripto di sisi lain, teman-teman ya, itu bekerja tanpa otoritas sentral, teman-teman. Jadi, uang dapat langsung ditransaksikan atau pengguna tanpa ada lembaga penengah. Tidak ada otoritas sentral, berarti kamu memiliki kebebasan ya untuk menyimpan, mengirim, atau menerima uang lah, seperti itu ya. Nah, kenapa aset kripto itu penting? Nah, ini pertanyaan yang sangat perlu dikaji ya. Nah, bentuk uang terus berkembang dari masa ke masa. Nah, teman-teman sudah tahulah ya tentang perkembangan mata uang digital seperti itu ya. Nah, itu kan dari kerang laut hingga manik-manik, ya kan, dari emas hingga uang kertas. Kemudian kita sekarang sudah memasuki era digital dan saatnya kita menggunakan uang digital yang lebih maju lagi. Nah, berikut adalah beberapa alasan kenapa aset kripto itu penting, teman-teman. Yang pertama, ya, tanpa perantara, teman-teman. Kenapa tanpa perantara? Itu karena kamu dapat bertransaksi aset kripto secara langsung dari pengirim ke penerima. Nah, seperti itu. Tanpa memerlukan adanya perantara yang mengatur transaksi Anda. Nah, setiap transaksi hanya dilakukan oleh pengirim ke penerima saja, atau bahasa kerennya adalah peer to peer lah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, alasan kenapa aset kripto itu penting yang kedua, teman-teman, itu yaitu metode pembayaran murah dan cepat, ya kan? Nah, saat kita mengirim uang, ya kan, ke orang lain di belahan manapun lah di dunia menggunakan aset kripto, uang itu akan tiba langsung dalam beberapa detik dan diselesaikan saat itu juga, teman-teman. Nah, ini luar biasa. Nah, dan pentingnya lagi ya, kenapa aset kripto itu penting itu karena tahan sensor, teman-teman. Tidak ada yang dapat mematikan aset kripto karena perangkat lunaknya gratis dan siapapun di dunia dapat berpartisipasi untuk membuat jaringan ya, jaringan aset kripto seperti jaringan aset kripto ya, seperti Bitcoin dan lain sebagainya ya.
supaya lebih aman seperti itu. Dan di sini kan kita akan lahir kembali yaitu Pi Network ya, kita akan tunggu itu gitu ya. Nah, kenapa aset kripto itu penting? Karena aman juga teman-teman. Hampir mustahil untuk meretas dan memecahkan aset kripto karena teknologi blockchain-nya dan bagaimana aset kripto tersebut dirancang. Oke. Nah, apa saja aset kripto di luar sana? Aset kripto paling populer dan yang pertama dibuat adalah Bitcoin. Nah, tentu teman-teman tahulah ya, pencipta Bitcoin itu siapa gitu ya. Itu kurang lebihnya bernama Satoshi Nakamoto, teman-teman. Nah, beliau itu membuat dokumen 9 halaman pada tahun 2008. Ia menjelaskan penting tentang sistem pembayaran elektronik peer-to-peer baru yang disebut Bitcoin, teman-teman. Nah, Satoshi Nakamoto itu kemudian dia memulai server Bitcoin pertama pada tahun 2019, teman-teman. Sampai saat ini kita tidak tahu siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya. Inilah yang membuat aset kripto menarik karena identitas tidak diperlukan untuk mengeksekusi sebuah ide. Sejak kemunculan Bitcoin, teman-teman ya, ada jenis aset kripto lain yang memiliki tujuan berbeda dan memberikan solusi berbeda. Beberapa aset kripto lebih privat daripada yang lain, lebih cepat dari yang lain, lebih dapat diprogram daripada yang lain, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini ada lebih dari 500 lebih lah aset kripto di luar sana ya, teman-teman. Nah, itulah tentang seputar apa itu cryptocurrency dan pentingnya cryptocurrency, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu blockchain, teman-teman. Ya, nanti teman-teman harus tahu ya apa itu blockchain ya. Nah, kita para pemain kripto atau para miner ya, kita harus tahu tuh apa itu blockchain. Di sini saya akan bahas ya. Nah, aset kripto menggunakan teknologi yang disebut sebagai blockchain, teman-teman. Nah, itu adalah sebuah teknologi untuk aset kripto, teman-teman, namanya blockchain. Blockchain ini sebenarnya itu hanyalah database, teman-teman, yang tidak dapat diganti atau diubah. Kamu hanya dapat menambahkan data dalam database ini, tetapi kamu tidak dapat menghapus atau mengubahnya di masa mendatang. Ya kan? Masing-masing data ini dikelompokkan ke dalam struktur yang disebut blok, yang kemudian dihubungkan dengan blok sebelumnya. Blok-blok tersebut terhubung melalui sidik jari digital, teman-teman, yang disebut hash. Sehingga membuat sangat mudah untuk dideteksi jika seseorang mencoba untuk menipu, mengubah atau memodifikasi transaksi sebelumnya. Karena setiap blok tersebut terhubung seperti rantai. Itulah mengapa database ini disebut blockchain. Blockchain itu memastikan tidak ada yang dapat memanipulasi riwayat transaksi masa lalu. Jadi intinya blockchain itu adalah database, teman-teman, yang digunakan untuk transaksi sebuah mata uang digital yaitu cryptocurrency. Nah, seperti itulah ya. Oke, berinvestasi aset kripto. Kita akan bahas tentang investasi di aset kripto. Ya kan? Biar supaya kita paham gitu ya. Saat investor itu membeli saham, itu mereka akan melihat fundamental dari perusahaan tersebut. Berinvestasi dalam aset kripto hampir serupa seperti berinvestasi saham, teman-teman. Tetapi alih-alih melihat perusahaan, investor akan melihat teknologi dan tujuan dari aset kripto tersebut. Beberapa orang percaya pada dasar fundamental dari sebuah aset kripto sehingga mereka akan menyimpan atau bahasa kita disebut hold lah seperti itu ya, aset kripto untuk waktu yang lama. Cara termudah untuk berinvestasi adalah dengan membeli dan mengumpulkan aset kripto sedikit demi sedikit, teman-teman. Sebuah metode yang disebut dollar atau cost averaging. Nah, hal terpenting dalam berinvestasi aset kripto adalah kamu dapat memulai berinvestasi dengan jumlah yang kecil, teman-teman. Bahkan hanya dengan Rp5.000. Kayak kalau di aplikasi Nanovest ya, gitu bisa dari membeli saham, investasi dari mulai Rp5.000, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum daftar aplikasi Nanovest, silahkan download di deskripsi video ini ya. Atau buat teman-teman yang ingin memining cryptocurrency secara gratis di handphone, bisa teman-teman cek juga di deskripsi video ini, yaitu tentang aplikasi Pi Network yang saat ini lagi booming-boomingnya, teman-teman ya. Nah, setelah nanti kita berinvestasi di aset kripto, itu ada yang namanya kita nanti akan ditradingkan ya. Ditradingkan aset kriptonya kita itu akan ditradingkan. Itu banyak pengguna aset kripto itu menggunakan untuk trading, teman-teman, yang berarti mereka ingin mendapatkan untung dalam jangka waktu pendek seperti di aplikasi Binomo ya kan,
Rubik Trade kalau di Indonesia, kemudian apalagi ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi trading ya, yang di situ sudah ada mata uang cryptocurrency seperti itulah ya. Nah, cara yang paling umum bagi trader untuk mendapatkan keuntungan yaitu ia membeli aset kripto dengan harga rendah dan kemudian ketika harga naik, trader akan menjual posisinya. Nah, kalau di ilmu tentang trading ya, ini sangat perlu butuh lama teman-teman untuk belajar trading ya. Ketika apa itu yang namanya candlestick ya, kita memahami dulu yang namanya candlestick, ditambah lagi dengan support, resisten ya kan, ditambah lagi dengan pasar ya, ada yang namanya uptrend, downtrend, sideways dan lain sebagainya gitu, tentang ilmu pertradingan. Jadi buat trader itu wajib untuk paham itu. Kalau kita main trading aja, main open posisi ya, lost doll saldo kita gitu ya. Oke teman-teman ya. Nah, trading aset kripto itu bisa menguntungkan tetapi juga memiliki resiko tinggi teman-teman. Karena harga setiap aset kripto masih fluktuatif, artinya masih cenderung kadang naik, kadang turun, naik turun. Nah, itulah seperti itu. Nah, tidak seperti perdagangan saham atau falas. Perdagangan aset kripto berjalan 24/7 sepanjang tahun tanpa waktu henti, teman-teman. Dibutuhkan disiplin dan juga jam terbang tinggi untuk menguasai perdagangan aset kripto. Nah, kemudian ada pemasukan pasif melalui aset kripto, teman-teman. Selain trading dan berinvestasi, ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif melalui aset kripto. Beberapa di antaranya adalah yaitu memining. Nah, ini teman-teman ya, memining ya atau menambang seperti yang sudah kita lakukan dalam penambangan di aplikasi Pi Network. Oke, kita kejar terus teman-teman ya. Semangat klik petirnya. Jangan sampai patah semangat karena KYC massal dan mainnet sudah di depan mata. Oke, tinggal menunggu waktu saja sebetulnya ya. Oke, nah kita akan bahas mining atau menambang. Mining itu adalah kegiatan untuk menggunakan kekuatan komputer untuk mengamankan jaringan mata uang kripto seperti Bitcoin, dan sebagai imbalannya penambang akan mendapatkan Bitcoin baru. Nah, kalau di Pi Network itu tidak perlu menggunakan komputer, cukup menggunakan handphone saja kita sudah bisa memining ya. Dan sebentar lagi juga nanti akan menggunakan node ya, seperti itulah. Menggunakan komputer juga nanti ya. Jadi buat teman-teman tidak usah khawatir yang baru daftar, nggak usah khawatir masalah memining dengan komputer. Untuk saat ini fokus saja, jalankan saja, klik tanda petirnya, oke, setiap 24 jam sekali. Untuk menerima imbalan ini, setiap penambang harus bersaing satu sama lain teman-teman untuk membuat blok dengan menyelesaikan algoritma. Saat ini menambang Bitcoin semakin kompetitif sehingga kamu memerlukan ASIC atau sirkuit terpadu khusus aplikasi untuk melakukan tugas ini. Nah, mining atau mining biasanya dilakukan dalam operasi skala besar. Tetapi sebagai individu, kamu juga dapat bergabung dengan penambang yang ada di mining pool. Nah, istilah staking, kita bahas tentang staking. Seperti yang sudah muncul di aplikasi Pi Network tentang mainnet teman-teman ya. Yang untuk mengunci lockup itu ya. Itu bisa diartikan staking juga teman-teman. Oke. Nah, apa sih staking itu ya? Nah, staking itu adalah strategi investasi aset kripto yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan passive income teman-teman, dengan cara melakukan validasi transaksi aset kripto. Nah, staking itu tidak membutuhkan banyak prosesor seperti saat mining teman-teman. Blockchain seperti Ethereum 2.0 atau Polkadot ya kan, atau Flow menggunakan metode staking, beberapa dengan Bitcoin yang menggunakan proses mining untuk menghasilkan Bitcoin baru. Perbedaan antara mining dan staking itu apa sih sebetulnya ya? Kita akan tahu di sini ya. Perbedaan antara mining dan staking itu adalah seorang staker itu perlu menyimpan dananya di dalam wallet atau mengunci atau meng-lock up lah seperti itu ya. Dan kemudian itu melakukan fungsi seperti semacam memvalidasi transaksi lah seperti itu sebelum menerima imbalan. Nah, staking itu bisa menjadi cara yang lebih mudah untuk mendapatkan aset kripto dibandingkan menambang, teman-teman. Ya iyalah, namanya juga staking ya kan? Nah, memberi pinjaman. Nah, kamu juga bisa mendapatkan bunga dengan meminjam aset kripto ke dalam program pinjaman peer to peer. Nah, suku bunga dapat berupa suku bunga tetap atau berdasarkan suku bunga pasar saat ini. Nah, ada juga yang namanya program afiliasi atau referral. Nah, kalau di Pi Network itu namanya security cycle. Nah, itu ya. Lingkaran keamanan. Nah, sama aja dengan afiliasi itu teman-teman ya, atau referral. Nah, beberapa bisnis itu
dan pertukaran ya, kripto memiliki program afiliasi atau referral yang dapat membantu Anda menghasilkan lebih banyak kripto dengan bergabung dengan program mereka. Jangan lupa untuk membagikan kode referral Anda yang tertera di dalam profil Pintu kepada teman dan kerabat dekat supaya Anda dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan dari Pintu. Oke, apa kamu siap untuk belajar lebih banyak? Semoga dengan membaca atau mendengarkan video ini ya teman-teman bisa paham tentang mata uang digital yang disebut kita cryptocurrency atau blockchain ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu pengetahuan kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang paham tentang apa itu cryptocurrency dan blockchain. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.